sahabat STMJ, kita berjumpa lagi hari ini. Semoga Anda semua senantiasa sehat dan berlimpah kasih setia Tuhan. Bacaan hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 11, ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 12a, dan akhirnya dilanjutkan dengan ayat 25 sampai dengan 29. Saya sangat terkesan dengan ayat yang ke-25. Bunyinya demikian. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Saudaraku yang terkasih, Santo Paulus mengingatkan agar bangsa Israel sebagai bangsa yang dipilih oleh Allah tidak menganggap diri mereka pandai. Penegasan ini merupakan bahan yang menarik untuk kita renungkan bersama dan kita jadikan inspirasi untuk merefleksikan pengalaman hidup kita. Sejarah mencatat bahwa bangsa terpilih itu seringkali tidak menyadari akan kasih Allah yang begitu besar. Seringkali mereka bangsa pilihan Allah bersikap tidak setia. Sikap tidak setia inilah yang pada akhirnya membuat mereka kehilangan berkat-berkat Tuhan. Sehingga karya keselamatan Allah justru diterima oleh bangsa-bangsa lain. Mereka kehilangan rahmat Allah karena ketegaran hati mereka. Kenyataan inilah yang menjadikan alasan bagi Paulus untuk mengingatkan mereka agar mereka tidak menganggap diri mereka pandai. Sikap ini akan menimbulkan sikap sombong. Dan kesombongan ini akan membuat mereka memandang rendah orang lain. Bahkan kesombongan dan ketegaran hati inilah yang membuat mereka kehilangan rahmat Allah. Saudaraku yang terkasih, apa yang dikatakan Paulus itu juga sama dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, agar murid-muridnya tidak mengejar kedudukan atau tempat terhormat. Sebab orang-orang yang berusaha meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Kita bisa baca dari Injil Lukas bab 14 ayat 7 sampai dengan 11. Warta sabda hari ini sungguh sangat relevan bagiku. Kenyataannya seringkali menunjukkan bahwa murid Yesus pun sering merasa pandai dan bersikap sombong. Sekarang ini, dengan mengikuti berbagai macam kursus, pelatihan, retret, dan juga aktivitas lain, mereka merasa diri mereka lebih dibandingkan dengan orang lain. Menurut sharing dari kedua orang tuaku, sejak dari kecil, banyak orang mengatakan bahwa aku adalah anak yang pandai dan pintar, serta cerdas. Dan seiring dengan berjalannya waktu, setelah aku menjadi dewasa, aku memang merasakan ada begitu banyak bakat dan talenta yang Tuhan berikan kepadaku. Ada begitu banyak berkat dan kasih Allah yang aku alami di dalam kehidupanku. Aku merasakan sungguh Tuhan mengasihi aku. Aku bagaikan anak kesayangannya. Aku adalah anak pilihannya. Ditambah lagi, dengan kerap mengikuti pelatihan, mengikuti workshop, mengikuti kegiatan-kegiatan lain, membuat aku merasa bahwa aku bisa melakukan segalanya. Hingga kadang ada beberapa orang yang datang kepadaku untuk meminta bantuan kepadaku, baik bekerja sama di dalam pekerjaan maupun di dalam karya pelayanan di dalam kehidupan menggereja. Bacaan hari ini sungguh bagaikan pedang bermata dua yang sangat kuat menghujam hatiku, mengingatkanku untuk tidak menganggap diriku pandai. Karena semua yang aku miliki sekarang ini semuanya adalah pemberian. Karena kasih karunia Tuhan yang diberikan dan dilimpahkan kepadaku. Tuhan yang sangat mencintaiku dan mengasihiku, sehingga aku bisa menjadi seperti sekarang ini. Melalui firman pada hari ini,
aku sungguh sangat bersyukur karena Tuhan kembali mengingatkan aku. Tuhan kembali menegurku, dan aku tidak mau kehilangan rahmat Tuhan. Dan aku tidak mau lagi kehilangan belas kasih Tuhan hanya karena kesombonganku, hanya karena keangkuhanku. Maka saya sungguh sangat bersyukur karena tepat dan pas sekali bacaan hari ini untuk diriku. Bagaimana melalui firman-Nya Tuhan mau terus-menerus membentuk saya menjadi pribadi yang selalu rendah hati untuk menikmati rahmat-Nya. Sungguh bukan suatu kebetulan, ini adalah rencana Tuhan bagi hidupku dan diriku. Demikian, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.